Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait arodi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa arodi itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan lazim, yang kedua disebut dengan mufarid. Yang lazim terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan khosoh, yang kedua disebut dengan arodun am. Yang mufarid juga terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan khosoh, yang kedua disebut dengan arodun am. Yang khosoh itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Apa itu khosoh? Khosoh itu adalah arodi yang hanya khusus kepada satu esensi. Sementara kalau arodun am itu adalah arodi yang berlaku kepada banyak esensi. Itu perbedaan antara khosoh dan arodun am. Jadi kalau khosoh itu adalah arodi yang hanya khusus berlaku kepada satu esensi. Sementara kalau arodun am itu adalah arodi yang berlaku kepada banyak esensi. Wa imma ayya ummah. Ini kelanjutan dari sebelumnya ya. Wa kullu wahidin minhuma imma ayyakhtassa bihaqiqatin wahidatin wa imma ayya ummah. Wa imma dan ada kalanya ayya ummah menyebar kulun apa masing-masing minal aradil lazim dari aksiden al-lazim yang melekat wal mufariki dan yang terpisah, menyebar haqaiqo kepada beberapa esensi fauqa haqiqatin wahidatin di atas satu esensi. Jadi aradi baik yang lazim maupun yang mufarid kalau berlaku kepada banyak esensi maka itu disebut dengan aradun am. Wahuwa dan adapun ma ya'ummu haqaiqo fauqa haqiqatin wahida al-aradul ammu ialah disebut dengan aradun am atau aksiden umum. Contohnya seperti apa? Kal mutanafisi bil quwati wal fi'li, seperti yang bernafas bil quwati secara potensial wal fi'li dan aktual bin nisbati dengan dinisbahkan lil insani kepada manusia wa ghairihi dan selain insan minal hayawanati dari beberapa makhluk hidup dari beberapa makhluk hidup. Contohnya aradun am ini seperti al-mutanafis bil quwwah. Al-mutanafis bil quwwah ini merupakan aradun lazim ya, aradun lazim yang am. Tahu saya bedah satu-satu ya biar lebih jelas. Al-mutanafis bil quwwah bagi insan
ini disebut dengan arodi. Kenapa disebut dengan arodi? Karena mutanafis bil kuwati ini tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natik. Berarti mutanafis bil kuwah itu di luar esensi insan atau tidak masuk di dalam esensi insan. Karena itu ketika mutanafis bil kuwah dikaitkan kepada insan atau diberlakukan kepada insan, maka mutanafis bil kuwah ini disebut dengan arodi. Kemudian al mutanafis bil kuwah ini disebut dengan aradun lazim bagi insan. Kenapa disebut dengan aradun lazim? Iya, karena al mutanafis bil kuwah ini selalu melekat kepada insan. Bernafas secara potensial itu selalu melekat kepada insan, tidak pernah terpisah. Nah, kemudian al-mutanafis bil quwa ini disebut dengan aradun am jika dinisbahkan kepada insan. Kenapa al-mutanafis bil quwa ini disebut dengan am? Karena al-mutanafis bil quwa ini tidak hanya berlaku kepada insan, tapi juga kepada makhluk hidup lain selain insan. Jadi al-mutanafis bil quwa tidak hanya berlaku kepada insan, tapi juga berlaku kepada sapi, berlaku kepada kuda, dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, karena itu ini disebut dengan aradun am. Kenapa disebut dengan aradun am? Karena mutanafis bil kuwa ini berlaku kepada banyak esensi. Esensi insan berbeda dengan esensi sapi. Esensi sapi berbeda dengan esensi kuda, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Al-mutanafis bil fi'li. Al-mutanafis bil fi'li ini bagi insan disebut dengan aradi. Kenapa disebut dengan aradi? Karena al-mutanafis bil fi'li merupakan ya sesuatu yang keluar dari esensi insan. Karena esensi insan adalah hayawanun natik. Al-mutanafis bil fi'li berarti berada di luar esensi insan. Kemudian al-mutanafis bil fi'li ini disebut dengan mufarik, aradun mufarik. Kenapa disebut dengan aradun mufarik? Iya, karena mutanafis bil fi'li ini tidak selamanya melekat kepada insan. Artinya bisa terpisah dengan insan. Ada kalanya insan itu bernafas, ada kalanya tidak. Secara aktual ya, secara aktual. Ada kalanya bernafas, ada kalanya tidak. Berarti mutanafis bil fi'li bisa terlepas atau bisa terpisah dari insan. Karena itu al-mutanafis bil fi'li disebut dengan aradun mufarid. Kemudian al-mutanafis bil fi'li juga disebut dengan aradun am. Kenapa disebut dengan aradun am? Karena al-mutanafis bil fi'li ini tidak hanya berlaku kepada insan, tapi juga berlaku kepada sapi, berlaku kepada kuda, berlaku kepada makhluk hidup yang lain. Insan, manusia, sapi, kuda itu juga memiliki mutanafis bil fi'li, artinya bernafas secara aktual. Bernafas secara aktual. Jadi al-mutanafis bil fi'li ini tidak hanya berlaku kepada insan, tapi juga berlaku kepada selain insan. Karena itu al-mutanafis bil fi'li bagi insan disebut dengan aradun am karena berlaku kepada esensi-esensi selain insan, yaitu esensi kuda, esensi sapi, dan esensi makhluk-makhluk hidup yang lain. Li'annahu karena sesungguhnya apa al-insan bil kuwati. Ini ya, bukan bil insan ya, tapi ini kembali ke al-mutanafis. Li'annahu karena sesungguhnya apa al-mutanafis bil kuwati dengan kuah potensial lazimun ialah melekat lima hiyatil hayawanati terhadap esensi-esensi makhluk hidup. Jadi ini melekat kepada makhluk hidup. Ya. Al-mutanafis bil kuwah ini disebut dengan aradi
yang lazim, yang am. Kenapa disebut dengan arodi? Ya, karena berada di luar esensi hayawanat. Berada di luar esensi hayawanat. Kenapa disebut dengan lazim? Karena selalu melekat kepada esensi hayawanat. Kenapa disebut dengan aradun am? Ya, karena berlaku kepada semua hayawanat, yang mana hayawanat ini masing-masing esensinya berbeda satu sama lain. Ini ya. Lazimun melekat limahiyatil hayawanati terhadap esensi-esensi makhluk hidup. Wabil fi'li al-mutanafis bil fi'li mufarikun berpisah ya, laha terhadap mahiyatil hayawanat. Jadi kalau al-mutanafis bil fi'li ini disebut dengan aradi yang mufarik dan aradun am. Wa alat takdiraini dan atas dua asumsi di atas huwa adapun ya wa alat takdiraini dan atas dua asumsi di atas huwa ghairu mukhtassin biwahidatin minha adapun al-mutanafis ya al-mutanafis bil quwa wa bil fi'li ghairu mukhtassin ialah tidak khusus biwahidatin dengan satu esensi minha dari hayawanat biwahidatin dengan satu minha dari mahiyatil hayawanat. Karena itu ini disebut dengan aradun am. Al-mutanafis bil quwah wa bil fi'li ini semuanya disebut dengan aradun am. Wa yursamu dan didefinisikan apa al-aradul am bi annahu dengan sesungguhnya apa al-aradul am kulliyun ialah universal dakhalah masuk fihi di dalam qauluhu kulli perkataan musannif kulli sairul kulliyati apa seluruh kulliyat seluruh universal yuqalu yang dikatakan apa kulli alama atas sesuatu atas individu tahta haqaiqa mukhtalifatin di bawah esensi-esensi yang berbeda qaulan aradiyan dengan qaulan aradiyan dengan predikasi aradiyan yang bersifat aksidental ya yuqaluh yang dikatakan atau yang dipredikasikan alama atas sesuatu atas individu tahta haqaiqa mukhtalifatin di bawah esensi-esensi yang berbeda qaulan aradiyan dengan predikasi aradiyan yang bersifat aksidental. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada yang disebut dengan qaulan zatiyan, ada yang disebut dengan qaulan aradiyan. Jadi khosoh dan aradun am sama-sama dipredikasikan dengan bentuk qaulan aradiyan, dengan predikasi aksidental. Kharajah keluar bihi dengan qauluhu yuqalu ala ma tahta haqaiqa mukhtalifatin qaulan aradiyan al jinsu apa jenis lianna qaulahu karena sesungguhnya apa predikasi al jinsi alama tahtahu atas sesuatu atas individu tahtahu yang berada di bawah al jinsi zatiyun ialah bersifat zati bersifat esensial la aradiyun bukan bersifat aksidental. Jadi dengan qaid yuqalu alama tahta haqaiqa mukhtalifatin qaulan aradiyan yang keluar itu yang pertama adalah jenis. Kenapa jenis keluar? Karena jenis itu dipredikasikan kepada individu yang dicakupnya, predikasi bentuk predikasinya adalah zati, esensial, bukan aradi, bukan aksidental. Wan nau'u dan juga yang keluar wan nau'u dan nau' genus dan nau' bukan genus ya, tapi spesies. Wan nau'u dan nau' wal faslu dan fasal wal khassatu dan khassah aksi dan khusus li'annaha karena sesungguhnya apa nau fasal khassah la tuqalu ialah tidak dipredikasikan apa nau fasal dan khassah
illa ala hakikatin wahidatin, kecuali atas satu esensi. Jadi ya, jadi nau keluar, fasal keluar, khosoh juga keluar dengan qaid yuqalu ala ma tahta haqaiqa mukhtalifatin qaulan aradiyan. Ya. Keluar karena masing-masing dari nau fasal khosoh ini hanya dipredikasikan kepada satu esensi saja. Sementara, sementara ya, aradun am itu dipredikasikan kepada banyak banyak esensi, kepada banyak esensi. Jenis juga dipredikasikan kepada banyak esensi. Cuman bedanya antara aradun am dan jenis, kalau jenis itu bentuk predikasinya zati, sementara aradun am bentuk predikasinya adalah aradi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.